Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan NIM 2104010047 dari Kampus IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1B. Saya akan menjelaskan materi tentang sikap positif berbahasa Indonesia masyarakat. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Nurul Hairani Abdu, SPD, MPD. Bahasa Indonesia sebagai energi. Fungsi hakiki bahasa adalah alat komunikasi antar manusia dalam hidup bermasyarakat. Jika dicermati, komunikasi antar manusia dengan menggunakan bahasa tidaklah sederhana, sempit, dan terbatas cakupan maknanya dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Bahasa memang memiliki sistem dan struktur, serta bentuk dan makna pada tataran tetapi bahasa juga sebagai perilaku nyata kebahasaan perorangan dalam konteks sosial budaya pada tataran Perol. Saussure 1988. Sejalan dengan pemikiran Saussure, Chomsky 1965 sampai 1968 berpandangan bahwa penampilan perilaku verbal berpangkal pada kaidah-kaidah bahasa dan transformasinya. Melalui Perol dan performance, itulah sesungguhnya bahasa dapat dikenali tidak hanya sistem dan strukturnya, bahkan jauh lebih luas dan dalam dari itu. Melalui Perol atau performance, juga dapat disimak, dikaji, dan didalami kandungan dan muatan makna sosial budaya pemilik bahasa itu, sejarah dan perkembangan bahasa dan pemakainya, dan perbahasan dalam fungsinya sebagai wahana kebudayaan dan peradaban manusia. Potensi dan prospek perkembangan bahasa Indonesia. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, sedangkan prospek adalah sebuah kemungkinan atau harapan untuk mencapai sesuatu. Potensi bahasa dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, potensi internal. Potensi internal bahasa Indonesia menyangkut berbagai aspek dalam bahasa yang memungkinkan bahasa Indonesia menjadi pilihan utama di Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, dan memungkinkan bahasa Indonesia bisa mengikuti perkembangan peradaban industri. Yang kedua, potensi eksternal. Potensi eksternal bahasa Indonesia menyangkut berbagai aspek luar bahasa yang memberikan sokongan sehingga bahasa Indonesia tidak terpinggirkan akibat pengaruh bahasa-bahasa modern yang menguasai peradaban global seperti bahasa Jerman, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Inggris, melainkan tetap memiliki peluang untuk berkembang sebagai salah satu bahasa modern. Sikap bahasa. Sikap bahasa adalah sikap mental seseorang dalam memilih dan memakai bahasa. Sikap itu dapat diamati dari tingkah laku seseorang di dalam berbahasa. Bertolak dari prinsip ini, pada dasarnya seseorang bebas memilih bahasa dan bebas pula menggunakan bahasa itu karena kebebasan itu merupakan bagian tertentu dari hak asasi manusia. Akan tetapi, apabila seseorang atau kelompok masyarakat merupakan bagian dari suatu kelompok yang lebih besar, kebebasan murni semacam itu tidaklah sepenuhnya dapat terwujud. Sejarah, keputusan politik, norma-norma hukum, dan peranata sosial akan membatasi seseorang di dalam memilih dan menggunakan bahasa. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dengan mengacu pandangan ahli bahasa Garvin dan Mathiot, berhubungan dengan sikap kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma bahasa. Kesetiaan bahasa mendorong suatu masyarakat bahasa mempertahankan bahasanya secara wajar dari pengaruh bahasa lain. Kebanggaan bangsa mendorong suatu masyarakat
bahasa mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Kesadaran adanya norma bahasa mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku kegiatan berbahasa. Kesimpulan, bahasa Indonesia bukanlah sekedar alat komunikasi di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mengambil peran melampaui fungsi-fungsi pragmatisnya. Bahasa Indonesia telah mampu menjadi salah satu kekuatan bangsa dan sekaligus sebagai salah satu identitas bangsa. Di dalam pengembangannya, baik karena internalnya maupun karena potensi eksternalnya, bahasa Indonesia telah menunjukkan kemampuannya sebagai bahasa modern. Oleh karena itu, semua penutur bahasa Indonesia sewajarnya memberikan apresiasi yang positif terhadap bahasa Indonesia adalah sebuah tuturan yang wajar.